Kembali lagi bersama saya, Dr. Lady. Hari ini kita akan bahas tentang perceraian adalah masalah HAM. Berbicara tentang masalah perceraian adalah masalah HAM karena dua hal di sini. Pertama adalah perceraian sama dengan sebanding dengan pernikahan, dan masalah yang kedua adalah masalah HAM. Berbicara masalah perceraian adalah masalah HAM, pertama yang harus kita ingat bahwa bila kita menikah, berarti kita sudah siap untuk bercerai juga di kemudian hari. Dimana di sini kita lihat bahwa kita berbicara saat kita menikah, berarti kita sudah sebanding untuk melihat ke depan bahwa akan juga terjadi perceraian. Makanya di janji sumpah nikah itu adalah tentang janji-janji yang akan dilaksanakan selama menikah, itu sudah tersingkap dalam sebuah janji pernikahan. Jadi perceraian ini sebanding dengan pernikahan adalah kehidupan awal dalam pernikahan. Kita harus menjaganya secara baik. Kenapa kita harus menjaga secara baik? Karena perceraian itu sebanding dengan pernikahan. Artinya, bisa suatu saat saat kita menikah, suatu saat bisa terjadi perceraian. Awalnya mungkin bahagia pada tahun pertama. Tapi tahun kedua dan tahun kelima sering terjadi masalah yang dahsyat. Tahun kedua dan tahun kelima sering terjadi badai. Jadi masalah-masalah yang sering mungkin kita dengar, terjadi badai pernikahan. Jadi saat orang menikah, terjadi masalah-masalah di tahun kedua saat menikah dan tahun kelima. Seperti masalah keuangan, masalah kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, atau masalah psikis, saling diam, karena takut menyakiti satu dan yang lain, akhirnya pasangan jadi saling diam-diam. Padahal dalam pernikahan itu tidak boleh diam. Karena di situ kita harus banyak komunikasi. Karena miskomunikasi juga ada yang bisa bercerai. Bisa kita lihat contoh kasus masalah-masalah di publik. Ada artis yang bercerai hanya gara-gara suaminya itu pendiam. Tidak banyak berbicara sehingga istrinya kesal dan menceraikan suaminya. Jadi masalah itu kadang aneh-aneh, tetapi itulah yang akan dialami oleh pasangan. Jadi kita bisa belajar dari masalah-masalah perceraian ini. Nah, perceraian ini sebanding dengan pernikahan, artinya bahwa pada tahun-tahun yang terjadilah badai pernikahan, diharapkan untuk pasangan harus wajib sabar. Artinya harus saling sabar. Karena kesabaran itu sangat penting. Di mana dalam kami punya Alkitab, Bible mengatakan bahwa kesabaran itu orang sabar sama seperti dia sedang merebut kota. Artinya apa? Bahwa kunci dari segala sesuatu dalam pernikahan adalah sabar, kesabaran. Nah, bila kita sudah sabar juga tetapi masih tetap mengalami badai ini, maka kita wajib mencari pertolongan. Tentu pertolongan kepada Tuhan, doa, dan orang-orang terkasih dalam komunitas keagamaan kita itu adalah hal yang otomatis, tidak perlu disebut.
Tapi yang saya maksudkan di sini, wajib konsultasi ke orang profesional, yaitu penasehat pernikahan, seperti kita harus pergi ke dokter spesialis kejiwaan, SPKJ. Di sini, beliau tidak hanya mengurus orang-orang sakit jiwa, orang gila, tapi semua masalah-masalah yang kita hadapi di kehidupan, kita bisa konsultasi ke beliau, dan beliau akan mengarahkan kita untuk menyelesaikan masalah-masalah kita. Khusus di sini adalah masalah pernikahan. Jadi kita konsultasi dulu, jangan langsung main vonis cerai. Tapi kita harus melakukan beberapa tahap dan proses. Kita harus ke orang profesional. Di sini dokter maksud dokter spesialis kejiwaan. Di sini beliau akan memberikan berbagai nasihat. Nah, menurut saya, Dr. Lady Naomi Rumansara, spesialis jantung pembuluh darah, saya melihat hal ini, perceraian adalah HAM, hak asasi orang tua, dan juga dapat terjadi suatu pelanggaran HAM, hak asasi anak. Mari kita lihat apa yang saya maksudkan ini. Jadi, perceraian adalah memang hak asasi orang tua, tetapi di satu pihak juga ada kerugian di mana merupakan suatu pelanggaran hak asasi dari seorang anak. Nah, perceraian adalah hak asasi orang tua. Misalnya, orang tua sudah tidak saling cocok, sudah tidak saling cinta, sudah merasa tidak bisa lanjut lagi. Padahal ucapan janji pernikahan adalah saling setia, mau terjadi apapun juga akan setia sampai maut memisahkan. Tetapi pada perjalanannya, kadang pasangan sudah mau berpisah saja. Ya, itu hak asasi orang tua, kita tidak melarang ya guys. Tetapi kita harus ingat bahwa seperti yang tadi saya bilang, perceraian adalah pelanggaran hak asasi anak-anak. Jadi, anak-anak dari orang tua yang bercerai ini merupakan korban dari perceraian orang tua. Di mana bila anak-anak ini kenapa saya bilang pelanggaran HAM? Karena perceraian adalah keegoisan orang tua untuk bahagia dan telantarkan anak-anak. Kenapa saya katakan telantarkan anak-anak? Karena kita kan melakukan perceraian, kita tidak memikirkan bagaimana kabar anak-anak kita di kemudian hari dari hasil perceraian yang dilakukan oleh orang tua ini. Apakah mereka bahagia, ataukah mereka menjadi orang yang linglung, kebingungan dengan hidup ini, menentukan jalan arah hidup, dan anak-anak mungkin bisa menjadi seorang yang tidak produktif, menjadi seorang yang gampang menyerah, atau gampang sedih, gampang menangis, gampang terharu, menjadi orang-orang yang serba. Nah, di sini saya mau mengatakan bahwa target bercerai supaya anak-anak itu bahagia adalah bukan pelanggaran HAM. Artinya, bila kita melakukan hal-hal yang seperti bercerai dan kita mengatakan, oh ini bukan pelanggaran HAM. Artinya, kita pastikan bahwa anak-anak ini bahagia. Contoh kasus, misalnya anak kita bercerai karena mungkin salah satu orang tua melakukan KDRT dan juga memukul anak-anak di dalam KDRT itu, sehingga anak-anak menjadi korban dari kekerasan di dalam rumah tangga.
sehingga kita bercerai supaya anak-anak merasa bahagia dan jauh dari kekerasan itu adalah suatu bukan pelanggaran HAM. Artinya, ini demi kebahagiaan anak-anak itu. Tetapi kalau perceraian kita karena keegoisan orang tua dan membuat orang tua itu bahagia, tetapi anak-anaknya sedih karena berpisah dari salah satu orang tua dan membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya, tetapi dia harus putus gara-gara kita punya keegoisan. Keegoisan di sini yang saya maksud adalah salah satu dari pasangan selingkuh. Artinya kan kita buat anak-anak kita menjadi korban dari perceraian itu, dari perselingkuhan kita, sehingga kita tidak memberikan kebahagiaan kepada anak-anak. Karena anak-anak jalan di mana saja akan mengalami cemooh. Nah, ada dua hal sebab perceraian, yaitu mati atau hidup. Di sini, bila kita melakukan suatu perceraian, kita harus wajib siap mental. Di mana kita harus wajib siap mental saat menikah, artinya kita juga harus wajib siap mental saat mengalami perceraian itu. Tadi saya sudah katakan bahwa perceraian sebanding dengan pernikahan. Jadi saat kita menikah, kita harus sudah siap. Suatu saat mungkin kita bisa berpisah dengan pasangan kita pada saat kematian salah satu, ataupun dalam hidup karena salah satu selingkuh atau masalah-masalah tertentu yang tidak bisa kita sebut satu persatu di sini karena sangat krusial atau sangat susah rumit dijelaskan, masalah-masalah hak asasi orang tua itu sendiri. Mungkin kalau masalah kehidupan yang masih hidup, mungkin kita bisa saling bernegosiasi dan melalui proses-proses tertentu supaya bisa menyelamatkan pernikahan ini. Tetapi kalau masalah kematian, ya dua-duanya sama-sama rahasia, tetapi kalau masalah kematian itu adalah hak dari Sang Pencipta. Jadi kalau kita bercerai gara-gara salah satu pasangan ada yang meninggal, itu di luar kemampuan kekuasaan kita. Begitu. Nah, guys, jadi wajib kita siap mental saat kita menikah. Kita sudah harus siap berpisah, mau mati atau hidup, itu semua rahasia. Ya, jadi kita harus wajib siap mental ya guys. Jangan karena gangguan mental kita, ketidaksiapan kita dalam menikah, sehingga kita sangat sembarangan untuk mengatakan cerai, akhirnya anak-anak kita menjadi orang yang tadi korban perceraian, menjadi orang yang kalah, menjadi orang yang linglung, menjadi orang yang tidak menjadi pemenang di masyarakat karena berbagai hal dalam mentalnya yang belum siap untuk melihat orang tuanya berpisah. Oke guys, jadi mental anak dan orang tua harus disiapkan. Jangan hanya mental orang tua saja. Jadi harus kita siapkan mental anak juga. Itu harus. Kadang kita bercerai, kita cuma pergi ke dokter spesialis, orang profesional untuk membantu mental kita, tetapi kita tidak membawa anak kita untuk dibawa juga untuk menyaksikan kalau orang tua bercerai, mereka harus sudah siap. Jadi kita kadang mengabaikan anak-anak. Jadi ini perceraian adalah merupakan pelanggaran hak asasi anak-anak ya guys. Kita harus melihat anak-anak. Terima kasih, semoga bermanfaat ya guys. Salam sehat selalu dan happy dan bahagia selalu buat kita semua.